Selamat bertemu lagi. Hari ini kita eh, pada studio perancangan arsitektur desain tematik sudah memasuki bab 4 ya. Penelusuran masalah dari tahap LPA di sini. Dalam bab 4 kita mau mencoba untuk menemukan masalah yang terjadi pada fungsi bangunan Anda yang terletak pada lokasi tertentu gitu ya. Kemarin sudah menjelaskan di poin subbab 41 mengenai eh, analisis potensi dan kendala. Kemudian yang 42 itu tentang analisis masalah. Nah, 43 itu mengenai penetapan masalah utama. Saya sedikit mengulangi lagi yang subbab 42 berbicara masalah analisis masalah ya. Saya mengatakan masalah ini berarti belum menjadi masalah utama yang akan diangkat di dalam HP Anda. Jadi Anda bisa ketahui, Anda bisa pahami bahwa hasil analisis yang sudah dilakukan itu ternyata menghasilkan banyak temuan-temuan masalah yang ada. Nah, di sini berarti butuh kriteria, ya, butuh kriteria di dalam menetapkan apakah masalah-masalah yang banyak itu menjadi masalah utama. Itu intinya ya, dalam bab 43 itu ada beberapa langkah ya, ada beberapa langkah untuk menentukan masalah itu menjadi masalah utama. Nah, yang pertama itu oke, pada prinsipnya di dalam menentukan masalah umum menjadi masalah yang khusus atau masalah utama itu ada beberapa langkah. Secara umum langkah ini adalah langkah yang sifatnya menyaring saja, ya, berdasarkan aspek-aspek dari masalah tersebut. Nah, cara menyaringnya juga bertahap, ya, tidak jadikan satu tapi bertahap. Yang pertama kita lakukan penetapan masalah itu berdasarkan tipe masalahnya. Ya. Apa yang dimaksud dengan tipe masalahnya? Saya kira saya sudah menjelaskan di bab 42, ya 42 ya, yaitu ada yang lip service, ill problem, masalah inherent, dan masalah utama. Saya sudah jelaskan cukup mendalam ya keempat tipe ini. Ya, jadi pada prinsipnya nanti masalah-masalah yang ada itu dimetrikskan, dihubungkan dengan empat ini. Setiap masalah itu nanti dimasukkan atau dikategorisasikan apakah dia masuk pada lip service, apakah dia masuk pada ill problem, dan apakah dia masuk masalah inherent, atau apakah dia masuk masalah utama. Nah, di sini keempat klasifikasi itu mengandung kriteria. Ya, Anda tahu bahwa yang namanya lip service ini, ya, ini itu masalahnya di luar konteks dengan fakta yang ada, lepas, dan ini saya kira jarang ya digunakan dalam konteks dalam kaitannya dengan analisis masalah. Ya, tapi saya hanya ini memberitahu bahwa ada empat kategori atau klasifikasi dari problem itu sendiri. Ya, jadi kemudian yang kedua ada ill problem, itu yang terkait di luar, dia menjadi masalah tetap, ya, tapi dia bukan ranah arsitektur, itu prinsipnya. Jadi ranah dari ilmu yang lain. Mengapa ini penting? Karena kita berusaha atau kita itu menjaga ya ilmu kita dari kita jangan sampai keluar ke dalam ilmu lain gitu kan. Harus ditarik dalam ilmu arsitektur. Nah, di sini tujuan ilmu problem itu untuk membatasi itu. Ya. Misalnya mengedukasi masyarakat di lingkungan sekitar tapak untuk hidup bersih. Misalnya gitu ya, misalnya itu masalah gitu kan. Tapi masalah itu bukan masalah arsitektur sehingga harus dibedakan gitu kan. Jangan sampai itu masuk dalam arsitektur karena nggak ada aspek ruang dan bentuknya kan. Kegiatan ada, kegiatan ceramah, kegiatan workshop, atau kegiatan memberi bantuan sabun,
atau memberi air bersih dan sebagainya. Itu salah satu cara, tapi itu kan bukan masalah arsitektur. Ya. Kegiatannya ada, itu kegiatannya, tapi bukan yang terkait dengan ruang dan bentuk gitu kan. Ya, jadi jangan sampai kita lari ke atau keluar dari ranah ilmu arsitektur. Misalnya kita berbicara masalah keterkaitan bangunan dengan lingkungan. Misalnya bagaimana meningkatkan kualitas udara, air gitu ya. Udara, air dan tanah di lingkungan tapak misalnya. Itu sebetulnya bukan ranah arsitektur. Itu masalah ilmu lingkungan atau teknik lingkungan yang mengelola itu. Ya. Oke, jadi itu problem, kemudian masalah inherent. Masalah inherent tidak masalah. Masuk arsitektur, masuk arsitektur. Tapi kenapa dia tidak dimasukkan masalah inherent bukan di masalah utama? Karena masalah itulah yang harus tidak ditekankan menjadi masalah, itu sudah dijalankan. Harus diselesaikan. Nah, misalnya Anda membuat penataan tata ruang pada rumah sakit tipe B. Itu bukan masalah. Itu ya sudah, Anda laksanakan tipe itu seperti ini. Harus ada faktor-faktor dari di luar itu yang menjadi penghambat, ya, kendala, ataukah menjadi potensi. Ya, itu yang nanti akan menjadi masalah itu ada apakah masalah utama atau tidak. Ya, gitu ya. Jadi ada 4 yang menjadi penting nih. Jadi jangan lupa gitu kan, harus disaring melalui ini. Harus paham tentang ini. Ya. Jadi apa namanya? Pengetahuan yang saya coba berikan itu bukan teori yang sifatnya umum, yang tidak dapat diterapkan. Dan itu hanya sebagai pengetahuan. Tapi pengetahuan ini adalah pengetahuan yang harus diterapkan atau menjadi dasar dalam penerapan atau penentuan masalah. Sebetulnya hal ini tidak susah gitu kan. Tidak susah. Ya memang harus kita ketahui apakah ini itu menjadi masalah utama atau tidak, harus paham benar ya terhadap aspek arsitektur yang kegiatan merancang dalam arsitektur harus paham. Kalau enggak ya mungkin Anda juga tidak paham tentang itu. Nah, cara menyusun masalah itu yang dibuat aja tabel. Ya, ada masalahnya, ini dibuat tabel, kemudian ada kolom lip service, lip problem, inherent dan utama. Dari situ ya dari seluruh penetapan masalah yang pada bab 42 itu sudah disisir, dihilangkan gitu ya, dihilangkan masalah-masalah yang hampir sama atau memadukan masalah-masalah yang hampir sama, ya kan. Nah, kemudian disusun, kemudian ditentukan apakah itu lab service, apakah itu lip problem, apakah itu inherent, ataukah itu memang masalah. Tadi saya sudah jelaskan ya poin ya. Jadi yang terakhir masalah utama itu masalah yang memang masih spesifik yang mengandung unsur-unsur kendala gitu yang berpengaruh besar pada desain arsitektur. Akan kelihatan itu. Nah, ini tadi ya sudah saya susun tadi ya seluruh masalah yang ada dari berapa ini. Ya ini kan ada banyak ya, ada masalahnya banyak tuh 65 ya. 65 itu akan saya buat nanti bukan saya lihat jadi misalnya begini. Pasien dituntut oleh perawat menuju ke tempat yang diinginkan. Tadi ada masalah seperti tadi ya di atas tuh ya. Karena memang pasien yang buta atau yang apa itu harus dituntun. Tapi apakah ini masalah arsitektur? Saya kira tidak. Itu kan masalah keperawatan, masalah pelayanan rumah sakit terhadap pasien. Ya, dia masalah oke, iya, benar, tapi dia masuk pada kategori problem yang tidak terkait sama ranah arsitektur. Ya. Demikian juga penataan sumber suara speaker bagi ruang yang digunakan oleh pasien. Ini pasien yang kekurangan pendengaran gitu ya. Dia sering masalah, oke, masalah.
butuh penataan sumber suara. Ya, tapi itu bukan masalah arsitektur, tapi masalah persoalan apa ya namanya ya, masuk dalam kategori apa namanya mengatur tata suara yang ada di rumah sakit. Mungkin ada yang khusus kali ya, bagaimana penempatan speaker-speaker pada sebuah ruang tertentu, pada sirkulasi tertentu sehingga tidak sehingga pasien atau pengunjung atau dokter dan sebagainya itu mendengarkan ya, bisa mendengarkan secara jelas panggilan-panggilan tersebut. Ya, istilahnya public address, PA, public address yang seperti manggil kendaraan di luar gitu kan, PA. Kemudian penata ruang yang mengurangi secara signifikan dari kebisingan, karena ada signifikansinya kebisingan maka saya tetapkan pada utama. Memang secara umum ya standar ya kalau misalnya berbicara masalah kebisingan. Tapi persoalannya menjadi utama itu mengapa? Karena fungsi rumah sakit itu adalah fungsi yang membutuhkan ketenangan yang sangat-sangat tinggi. Ya. Nah, persoalan tadi itu kan ada persoalan keterbatasan lahan. Ya, sehingga mungkin saja fungsi bangunan itu akan memepetkan bangunannya terhadap GSB. Sedangkan di luar dengan adanya keterbatasan, dengan adanya pengaruh kebisingan yang tinggi karena berada di arteri, yang tadi sudah kasusnya kan arteri dan di kawasan industri gitu kan, maka ini menjadi sangat penting, ya. Itu menjadi sangat penting. Ini juga nih ya, penataan pencahayaan buapan yang mendukung aktivitas bedah. Ya masalah ya karena bedah itu yang menjadi utama dari rumah sakit, tapi bukan masalah sektor. Ya, dia bukan masalah sektor. Kemudian juga memanjang untuk mendapatkan pencahayaan. Jadi ada persoalan tapak yang memanjang. Nah, bagaimana dengan cara mendapatkan cahaya alami? Ya, pengataran ruangnya seperti apa? Akan menjadi masalah utama. Demikian juga bagaimana mengatur ruang vegetasi itu ya, jadi dari sisi bagaimana menata ruang dengan memanfaatkan vegetasi yang terkait dengan aspek dari bau ya, dari bau supaya bau di dalam tapak itu menjadi segar. Penting karena pengaruhnya ke rumah sakit kan gitu ya. Jadi orang pasien-pasien itu kan menjadi sensitif kan terhadap bau-bau yang tidak disukai, itu menjadi sensitif. Mungkin pada saat dia tidak sakit nggak ada masalah, tapi mungkin pada saat misalnya pada sakit gigi orang bongkar katakanlah membawa barang kemudian ada suara aja menjadi sangat mengganggu. Berbeda kalau tidak dia itu tidak sakit gigi, itu mungkin bukan masalah. Itu ya kira-kira ya. Salah satu contoh ya dalam memilihnya, Anda bisa melihat dalam cara memilihnya. Ya, ada yang spesifik atau tidak kita lihat di situ. Nah, ini ada banyak yang ternyata yang inherent saja. Banyak masalah yang inherent memang harus sudah di harus dilakukan gitu kan, harus dilakukan. Ini mungkin ada beberapa kesalahan dikit ya, jadi nah ini yang menyengat kimia ini harusnya diletakkan yang pertama karena kan beda ya, bukan hanya pada bau biasa tapi bau kimia yang menyengat kan. Ini juga harus diperhatikan lebih seksama. Ada prioritas gitu kan, ada prioritasnya. Kalau terbebas dari bau biasa itu sih bukan masalah ya, bukan masalah utama tapi masalah inherent terkait dengan ini, masalah inherent.